Tahu gak sih, betapa kebiasaan kita sehari-hari itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita di masa mendatang. Tak hanya berpengaruh dalam kesuksesan loh, tapi juga dalam perekonomian, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, bahkan pada keselamatan hidup. Ada banyak aktivitas tak berguna yang tanpa kita sadari telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan inilah yang juga tanpa kita sadari perlahan menghambat kemajuan. Hal ini karena kebiasaan yang tidak berguna akan melumpuhkan daya pikir, juga memorak-porandakan kedisiplinan kita. Jika sudah begitu, seseorang akan kesusahan dalam menyelesaikan tugas-tugas maupun kewajibannya. Alhasil, ia akan sulit pula mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Siapapun kita, seberapapun banyaknya titel akademik, atau sesering apapun mengikuti kajian dan berbagai seminar, ketika kita enggan mengamalkannya atau tidak berbuat apa-apa, maka hanya akan mendapat kesuksesan yang mustahil, serta penyesalan di masa depan. Titel akademik itu penting, mengikuti seminar-seminar juga penting, tetapi melakukan apa-apa yang kita ketahui itu jauh lebih penting. Sebaliknya, siapapun kita, atau seberapa bodohnya kita, ketika rajin melakukan kebaikan tertentu, niscaya tanpa terasa ada hasil yang bisa kita petik di kemudian hari. Hal ini karena kebiasaan kita juga akan mempengaruhi langkah kita dalam mengambil keputusan. Orang yang memiliki kebiasaan baik, keputusan-keputusan yang diambil pun akan baik, terukur, dan tepat. Juga memberikan hasil terbaik untuk diri sendiri, lingkungan maupun orang lain. Jadi, sukses atau keberhasilan itu pilihan, serta harus diciptakan, yaitu dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik, menghilangkan kebiasaan buruk, serta membentuk diri hingga menjadi pribadi yang berkarakter mulia. Oh ya, perlu kita sadari bahwa pribadi yang baik itu tidak sekedar senang membantu loh, atau sekedar ramah, rapi, dan giat bekerja. Sebagai seorang yang beragama, pribadi yang baik tentu harus berpola pikir berlandasan syariat agama, serta memiliki kebiasaan bertingkah laku sesuai kaidah agama. Maka sesulit apapun, harus kita perjuangkan. Di dunia ini tidak ada hal yang mustahil, bukan? Karena sebanyak apapun titel kita, tingginya pangkat kita, dan hebatnya visi kita, tanpa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan yang baik, maka kehidupan siapapun akan stagnan alias jalan di tempat. Kebiasaan buruk pembunuh kecerdasan. Ada beberapa kebiasaan buruk yang perlahan akan membunuh kecerdasan kita, sehingga kita pun tak mampu mengambil keputusan-keputusan jitu. Pertama, malas dan semaunya. Inilah kebiasaan yang akan memorak-porandakan kedisiplinan kita. Padahal, sikap disiplin adalah perantara antara diri kita dan apa yang dicita-citakan. Orang yang semaunya dan nyaman dalam kemalasan, pada umumnya akan ogah-ogahan. Hidup hanya pasrah kemana air mengalir. Padahal, yang biasa mengikuti kemana air mengalir adalah kotoran, bangkai ikan, dan sampah, bukan? Ketika akan mudik saja, seseorang tidak bisa tak acuh. Perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Juga harus menjalankan aturan yang ada. Seperti perginya lewat mana, transportasinya bagaimana, uangnya cukup atau tidak, apa saja yang akan dilakukan di sana, dan beberapa persiapan lainnya agar semua terlaksana dengan efektif dan efisien. Apalagi untuk meraih mimpi dan cita-cita, maka butuh perjuangan yang tidak santai, sekaligus mesti menjalankan kaidah-kaidah yang ada, serta tidak bisa semaunya dan bermalas-malasan. Kedua, tinggi hati. Kebiasaan merasa hebat ini juga akan menghempaskan kecerdasan seseorang. Bagaimana tidak? Karena sudah merasa hebat dan pintar, maka seseorang akan berhenti belajar. Bahkan,
acap kali berlaku sombong. Perlu kita ingat bahwa di atas langit masih ada langit. Masih banyak orang yang lebih hebat dan mereka gigih berbagi ilmu demi menyebarkan manfaat. Bersikap rendah hati dan terus belajar justru akan membantu mengembangkan potensi kita, juga meninggikan martabat kita. Sebaliknya, semakin merasa tinggi dan hebat, maka seseorang justru semakin rendah. Ketiga, rasa tidak percaya diri dan takut. Dua kebiasaan ini saling berkaitan. Ada banyak orang yang memelihara rasa minder hingga takut untuk mencoba peluang-peluang. Demikian juga sebaliknya. Bahkan orang terbelenggu rasa sering takut hingga selalu merasa tidak percaya diri. Padahal potensi diri akan terlihat ketika kita sudah mencoba. Maka, lakukan dan cobalah dahulu peluang yang datang. Karena kita tidak tahu tangga mana yang akan mengantarkan kita pada kehidupan di level berikutnya. Ingat, kegagalan yang paling nyata adalah ketika seseorang tidak mencoba peluang yang ada. Kita semua harus menyadari bahwa kegagalan dan kesuksesan itu satu paket. Di mana ada kegagalan, di situ pula ada kesuksesan. Posisikan saja kegagalan sebagai waktu pembelajaran untuk meraih kesuksesan yang dicita-citakan. Keempat, batasan palsu. Seringkali manusia membuat batasan-batasan sesuai bayangannya sendiri. Padahal di dunia ini segalanya penuh kemungkinan. Ketika kita membuat batasan yang harusnya tidak ada, maka hanya akan membelenggu langkah kita, mengunci kreativitas, juga menghilangkan semangat meraih cita-cita. Ketika dalam kurun waktu tertentu menyaksikan ada teman kita yang sukses, orang yang suka membatasi diri dengan batasan palsu ini akan penuh dengan penyesalan seraya mengatakan, kalau tahu begitu, harusnya dulu aku melakukan hal yang sama. Akhirnya, mereka hanya akan menjadi orang yang suka terkejut dan terheran. Sungguh, penyesalan itu tidak berguna. Maka, betapa pentingnya kita mengupayakan untuk membangun kebiasaan baik dan produktif, sehingga mampu mengubah cara berpikir, juga mengubah kehidupan di masa depan menjadi lebih baik dan berkualitas. Ada tips yang bisa dilakukan bagaimana membangun kebiasaan yang baik. Di antaranya, kamu harus memiliki tekad yang kuat, yaitu tekad untuk meninggalkan segala kebiasaan buruk, teman-teman yang buruk, dan keluar dari lingkungan toksik. Sebagai langkah awal keseriusan, kamu bisa mulai menuliskan apa-apa yang harus dilakukan esok hari. Tulislah di malam sebelumnya. List rencana yang akan dilakukan secara berurutan mulai dari hal yang kecil, seperti jam berapa harus bangun tidur, apa yang akan dikerjakan, siapa yang harus ditemui, dan seterusnya. Lakukan saja seperti itu secara kontinu, maka perlahan terbuka pikiran dan cara pandang. Alhasil, ide-ide cemerlang pun berdatangan. Karena itu, jangan pernah sepelekan kebiasaan-kebiasaan kecil mulai sekarang. Maka, siapapun kamu, mulailah melakukan hal-hal yang positif, lalu diulang terus-menerus hingga menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, maka itulah identitasmu alias watak atau karaktermu. Maka, teruslah berkembang membiasakan hal-hal baik, sehingga dalam waktu yang tidak lama tanpa disadari, kamu sudah berada dalam kesuksesan. Impian yang dicita-citakan selama ini tak terasa sudah berada dalam genggaman. Dan akhirnya, kamu akan berterima kasih pada kebiasaan yang pernah dimulai. Cukup sampai sini. Kita lanjut next pembahasan di lain kesempatan. Jika ada yang mau dibahas, boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kami.